Tarik sis. Semangka. Oh tenan. Nih silahkan Bapak, dipilih dari yang paling imut-imut sampai yang paling amit-amit nih. Ente kadang-kadang saya itu. disinggung ada 3. Nah, tersinggung. Adab beliau, Adabnya adab sopan santun beliau. dalam menyampaikan ini. Oh tenan. Nah, kebetulan juga Habib Jin dan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Pelor dia Walah. nggak takut. Ente kadang-kadang Pernah pakai jasa dukun nggak? Nggak pernah. Di Kesultanan nggak percaya gitu-gituan, Mas. Ah! Nyo, Mang Santuy People. Oh, tenan. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang oh, tenan. in Here, always in here as always ya. Nyo, Yes. masih Oh salah jawabnya. Oh tenang. Nah, gitu. Nyo. Iya. Oh tenang. Iya, oh, masih aja iya. Kita akan membedah masih soal pesulap merah dan lawan barunya, tapi tetap nggak akan lupa akan Mamang kasih bonus-bonus video Gus Samsudin yang eksklusif. Mungkin Santuy People belum melihat ya. Karena kita jadi ngefans sama Gus Samsudin nih berkat kelucuan-kelucuan. Ho tenan. Ho Ya, ada yang baru tenan. lagi dari Ho tenan ya. Nih Nyo, kita akan nge-breakdown videonya dari Dr. Richard Lee yang ini thumbnailnya. Yang judulnya ini klarifikasi dan pembuktian kesaktian bla 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 bla, yang udah nonton udah 3.899.000. Gila banyak banget. Kita akan membreakdown part-part kecil yang viral di TikTok gitu beserta jawabannya gitu. Breakdown itu apa sih Mamang? Membedah gitu. Meriak Membedah. tipis-tipis membedah nih beserta jawabannya nih. Oke. Jadi ada keanehan-keanehan di video ini yang mungkin nggak ngeh juga karena durasinya 1 jam. Santuy People nih kita kasih. Luncur. Cus. Yang pertama ini ada penyebab kesalahan Marcel menurut beliau gitu kan. Ada 3 kesalahan Marcel yang bikin akhirnya beliau itu jadi ingin menuntut Marcel dan melawan Marcel. Apa tuh? Nah, sigi-sigi people audionya Nyo. Boleh. saya disinggung ada 3. Nah, tersinggung. Adab beliau, Adabnya adab sopan santun beliau. dalam menyampaikan ini. Tersinggung sama Marcel ada karena 3 sebab. Pertama adab tuh. Katanya adabnya lihat sendiri. Adab istiadab. Oh, adab itu. Lanjut lagi. Lanjut. Materi itu dia Ini kurang. langsung aja tuh ya, ini Iya. langsung. Jadi begini nih. Mungkin buat Marcel juga, saya umur 22 tahun Marcel. Saya Sebelah sini Mas, kamera yang santai. Umur saya 22 tahun Marcel. Jikalau saya seorang habaib, mungkin kamu kenal habaib. Saya KW atau cek di Robito Alawin. Nah, istilah kata, kenapa saya bilang Marcel ini nggak ada adab? Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa coba? Ya kenapa? Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Gak ada adab. Bawa 2. Ini ada yang edit nih, ada yang Kali edit nih sewa bangsat saya. banget tuh. Ke saya. Iya, gak ada adab. Saya nggak bisa kebel. Pasti tembus. Oh, ini ada yang edit nih, pokoknya ada 3 penyebab Marcel. Maksudnya apa ya? Bukan dibilang kesalahan Marcel, hal yang dilakukan Marcel yang bikin beliau ini tersinggung Ya. gitu. Ini diedit sih, dipotong-potong. Diedit, ini. diedit anjir. Selain itu Nyo, yang ramai juga ini ada statement dia yang katanya di daerah Tasik gitu kalau nggak salah ada pesantren jin. Aku pun baru tahu nih ternyata ada fakta baru terkuak katanya di Tasik kalau nggak salah gitu ya. Ada pesantren jin. Coba biar nggak salah, kita lihat videonya cek people. Boleh. Sekarang nih, saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngeliat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Neneknya katanya yang ngajarin ngaji jin. Jangan Di ngaji jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Tuh Itu di Singaparna ada pesantren jin katanya. ngajarin jin. Habib Jidan bisa ngeliat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya nggak Aku agak apa ya, maksudnya ditanya bisa ngeliatin, bisa simple as that gitu jawabnya gitu. Tapi ini ya mungkin cara jawab orang beda-beda gitu. Ada yang to the point, ada yang melungker-melungker gitu kan, beda-beda. Lanjut lagi. Lanjut. cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Tanya ke jin langsung ngantri makan. Kan bener ya, saya nganterin makannya. Jadi kayak apa namanya, di komedi tuh ada pancingan gitu, di stop dulu. Terus dokter Richard kepancingan nanya ke jin gitu kan. Terus dia ya ke jin, maksudnya kenapa nggak disekaligusin gitu jawabnya.
Tenang, masih ada lagi keanehannya. Ini nih, ada yang berhasil menemukan nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tangan lagi ngapain? Kira-kira ada yang tahu nggak ini tangannya lagi ngapain? Koreksi dukun. Padahal kalau dia memang mengetahui porsinya dia sendiri, dia sebagai pesulap, harusnya pesulap aja di porsinya dia. Namanya dukun-dukun, karena ilmu sulap, ya, ilmu sulap, ilmu fisika, bisa nih. Kenapa? Mungkin dia mencoba menggenjutsu, tahu genjutsu nggak? Nggak. Jurusnya di Naruto gitu. Mungkin mencoba mengapa-ngapain Dokter Richard Lee gitu, tapi nggak ada efeknya apa-apa gitu. Hei, tenanan. Aku salah sama komen. Aduh. Apa tuh Nyo? Atas nah. Dalam hatinya gua sakti. Nggak tahu ya, mungkin gak berefek sama Dokter Richard Lee gitu. Iya, aku jadi kebayang nih sambil begini. Gua sakti gitu. Anjir. Yo. Dan terus Ya. menanggapi soal tadi yang katanya di Singaparna ada pesantren jin, ini ada jawaban dari orang Singaparna asli nih. Ceki people audionya Nyo. Play. Baca dulu. Menanggapi yang lagi viral di podcast Dr. Richard Lee, katanya di Singaparna ada pesantren jin. Di mana ya? Ceki people. Play. Ya, oke. Kata abangnya di Singaparna itu, saya kebetulan asli Singaparna, Bang. Nah, ini orang asli Singaparna. Asli pisan Singaparna. Asli pisan, ada asli pesantren banget. jin. Di mana Bang ada pesantren jin di sini, Bang? Baru dengar saya asli sini, baru dengar ada pesantren jin di sini. Boleh kasih tahu Bang di mana tempatnya? Positif thinking aja kan, itu pesantren jin, mungkin Mas ini nggak bisa ngeliat gitu kan, jadinya nggak tahu. Positif aja kita mah, Masnya nggak bisa ngelihat, kurang tinggi mungkin, jadi nggak tahu. Baru tadi aku mau komen, mau bilang. Apa? Bagi santuy people yang orang Singaparna, coba komen di bawah ada nggak gitu. Ternyata sudah dijawab. Udah dijawab. Ini ada orang asli Singaparna yang mungkin satu people ada yang lebih tahu gitu. Iya, bisa komen juga. di bawah. Selanjutnya. Nah, kemarin kan dia rame soal menantang Marcel adu tembak ya. Sebenarnya udah dijawab sama Marcel dari video-video sebelumnya gitu, karena nggak cuma sekali Marcel ditantang adu tembak. Ya. Kayak gimana? Nih di sini ceki people Nyo. Play. Adu tembak. Sempat ngeliat videonya nggak? Itu mah soalnya yang kayak gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak. Tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar nembak kakinya sendiri, bolong, berdarah. Lah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi. Boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembakin ke mereka? Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Nah, mereka ini negara menggiring hukum. opini untuk seolah-olah saya takut. Padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya, saya diemin aja. Pantes nggak direspon, diemin aja gitu kan ya. Tapi Nyo, ada tenaga medis juga yang ikut nyenggol nih ya. Di mention nih, kebal takut jarum. Dr. Richard Lee, suruh pilih aja nih dok. Kan kemarin katanya harus keras sama batang-batangnya nih. Ceki people Nyo. Play. Halo guys, untuk yang ngerasa kebal, takut ditusuk pakai jarum aboket, katanya jarumnya kekecilan, mau yang keras sama batang-batangnya. Nih silahkan Bapak, dipilih dari yang paling imut-imut sampai yang paling amit-amit nih. Tinggal pilih aja, mau yang kayak gimana. Ini yang gede nih, saya copot dah ininya. Anjir. Jarum donor kayaknya segini ini. nih. Iya. Jarumnya, ini keras banget loh. Thank you. Halo guys, untuk yang ngerasa Ini gimana ya? Ada tenaga medis yang langsung mempersiapkan berbagai jenis jarum. Monggo dipilih gitu kan. Mau yang tebel, mau yang kecil, silakan dipilih. Mungkin bisa direspon. Nah ternyata podcast yang kemarin Dr. Richard Lee itu sama Jidan itu dan pengacaranya itu disomasi sama pengacaranya after podcastnya. Ini ada pengacara Jidan somasi Dr. Richard Lee Nyo. Kok jadi 11-12 sama Gus Udin kemarin? Iya makanya ceki people Nyo. Play. Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada
kita gitu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Richard Lee tidak boleh diunggah karena berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan kita untuk mengetes itu gitu. Nah, kebetulan juga Habib Jindan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Oke, kenapa kadang-kadang Jindan itu takut, tapi kenapa dia nantangin? Ya dia nantangin, kan dia bilang dia tuh hanya takut pada jarum suntik. Dia nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah, Marcel Radikal. Apa Marcel Radikal? Hah? Salah denger tadi. Pesulap merah, Marcel Radikal. Radival. Tolong. Typo itu cukup tulisan aja, mulut jangan ya. Marcel Radikal. Radikal. Radikal bebas. Tapi gitu sebabnya. Jadi mungkin kalau kemarin Santuy People ada yang nonton di kontennya Dr. Richard Lee yang ini soal jarum akhirnya nggak berani. Di sini pengacara udah bilang kalau ternyata takut jarum. Tapi nih tadi kan jarum suntik dokter maksudnya. Tapi kan tadi dia bilang bukan nantangin orang seluruh Indonesia. Emang ada pernyataan yang bilang kalau dia nantangin orang seluruh Indonesia? Iya, enggak kan? Di situ cuma kelihatan nantangin Dr. Richard Lee doang. Iya. Terus tadi bilang nantangin Marcel. Enggak kan, di situ dibilang sekali ewang gitu. Iya. Sekali sewang gitu. Terus kalau emang misalnya dia takut sama jarum suntik misalnya, ya udah sih bilang aja ngomong gitu. Aja gitu. Jadi ini disomasi karena mungkin dia minta untuk tidak ditayangkan. Cuman ya gimana ya? Konten sudah jadi, budget produksi sudah keluar gitu. Apa kompensasinya untuk tidak ditayangkan gitu? Kalau masalah persiapan balik lagi sama kayak waktu Gus Samsudin. Ini kan rame karena masalah bukti, pembuktian, masalah goib, masalah jago beneran di spiritual atau yang nipu yang dimention Marcel. Kalau merasa memang jago, kan udah tahu berarti pasti diundang untuk apa gitu. Pasti nggak bukan buat pembuktian. Iya gitu. Jadi baiknya well prepare gitu. Kalau nggak diobrolin, mau pembuktiannya soal apa nih nanti nih gitu. Karena balik lagi pasti soal pembuktian, nggak mungkin diundang di podcast untuk ngobrolin kecantikan wajah gitu kan. Ya gitulah. Sama tadi aku juga ada lihat di konten YouTube-nya Denis. 11-12 sama kontennya Dr. Richard Lee kayak pembuktian juga kan. Nah, si Denis tapi ini kita nggak tayangin ya karena ada apa sih, dia tusuk-tusuk gitu juga kan. Nah, jadi ini ada parodinya juga nih nanti. Jadi si Denis tuh ngelihat itu mah bukan ditusuk, soalnya dia nusuk ke orangnya si Denis kan, kayak entah dia satpam atau apanya gitu. Kalau tusuk kan set gitu kan. Ini dia cuman ujungnya doang terus kayak set gitu. Jadi ada garisnya kelihatan. Jadi itu katanya enggak, itu mah dibengkokin bukan ditusuk, kata si Denis. Enggak, itu coba lihat si siapa Zidane. Zidane-nya bilang enggak, coba lihat dia kekeh, padahal udah kelihatan itu di video, kelihatan banget gitu. Sampai coba lihat sendiri di YouTube-nya Denis. Denis. Gimana ya diundang pasti buat pembuktian ya. Alangkah baiknya well prepare bukti-buktinya karena kan tujuan diundang buat nge-counter Marcel gitu, bahwa ini bukan trik sulap gitu. Jadi benar-benar pembuktian. Nextnya Nyo. Ada video menarik nih Nyo. Pengacara dukun aja nggak percaya sama kliennya sendiri katanya. Dukun sekarang selain cabul penipu tambah lagi satu dukun lama. Jagi people Nyo. Caranya para dukun. Jujur jawab pertanyaan saya. Iya. Pernah pakai jasa dukun nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ya kami dari Kesultanan, kan saya cucunya Sultan Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Kalau dari kami kan di Kesultanan nggak percaya gitu-gituan Mas. Kita percaya pada Mas nggak percaya gitu-gitu, tapi Mas jadi pengacara dukun gimana sih Mas? Loh, pengacara kan siapa aja. Iya juga kalau sih. Kalau mereka minta bantuan ke saya kan saya terima. Iya juga sih. Ketika ada dasar hukumnya kami bisa membela, ada celah hukumnya kami bisa membela gitu. Kami kan tidak boleh menolak perkara. Tunggu. Aku jadi ketawa, tunggu dulu. Karena gini, dia bilang nggak percaya gitu-gituan. Dia bilang pengacara ya bisa buat siapa aja, oke. Tapi kemarin waktu di mana namanya di kontennya Dr. Richard Lee, ya waktu dia bilang ya udah tusukin, kalau nggak dapat iPhone 13 kalau tembus.
si pengacaranya bilang, udah kuat nih, saya kasih. Ingat gak? Iya. Berarti itu cuma gimmick doang dia ya. Iya, makanya maksudnya dari dia aja nggak percaya gitu. Makanya si Zidane bilang apa? Ente apa sih? Ente nih aku kasih nih. Nih yang tadi dimaksud sama Nyo. Jagi people Nyo. Boleh. Waktu saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah, anenin. Ketemu misalnya kan. Ini udah. Nih. Tangan ente. Ayo. Baca udah, cepet. Ayo. Ciumnya lu Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Izin. Dah. Tuh, dia bilang, dah doain gitu. Tapi kenapa? Di sini kok berbeda. Nih kita lanjutin lagi ya Nyo. Lanjut. Jadi pertanyaan saya terakhir, Mas percaya dukun nggak? Saya percaya dukun. Sangat percaya. Iya, karena ada 12 klasifikasi dukun, semuanya saya percaya karena ada di KBBI. Jadi percaya Negaranya Saya percaya. tidak pernah memakai jasa dukun. Nggak pernah. Karena? Nggak tahu kalau ibu saya ya. Nggak tahu kalau ibu saya waktu saya keceplak, waktu bayi itu mungkin pernah. Pernah diurut. Dukun Ya, urut, ya. urut ya. Pernah saya. Dukun santet Mas? Dukun santet saya nggak pernah. Nggak pernah. Ya, dukun santet saya nggak pernah. Dukun pelet saya pernah. Dukun pelet saya pernah. Tapi saya dibohongin. Waktu saya kenapa, kecil, Pak? waktu saya dulu kecil SMP, saya senang sama cewek kelas 3 SMP. Saya dikasih dukun, dikasih minyak pelet sama dukun. Saya disuruh gosok-gosok di tangan saya, tahu tuh ada tulang ikannya Mas. Nggak tahu tuh minyak gorengan. Oh gitu, dibohongin. Saya borein ke muka, nggak tahu kok ini bau ikan asin ini. Oh itu minyak goreng. Jadi pernah kena dukun palsu dulunya ya? Ya pernah kena dukun palsu. Oh alah, jadi alasan dia ngebela tuh karena ya saya pengacara gitu. Terus maksudnya enak banget. Wah, ente kadang-kadang gitu. Karena dia tahu si dukunnya, si Zidane tahu lu tuh nggak punya ilmu, Iya, jangan sosok. Iya, ente kadang-kadang gitu. Ntar kita jadi selingan di depan barengin sama tenang, ente kadang-kadang gitu. Terus lucu aja gitu pas awal ditanya percaya Enggak, kayak saya keluarga sultan gitu, nggak pernah pakai begitu-begituan. Terus ditanya lagi, beda lagi kayak klarifikasi, ibu saya nggak tahu ibu saya ya gitu. Kayak aduh. Melencong statementnya gimana tuh? Penutupan nih biar nggak terlalu panjang, sesuai janji kita akan memberikan aksi my idola, my respect, my brother Udin Samsudin, aksinya yang terbaru. Ceki people Nyo. Boleh. Tarik sih semangka. Asik buat joget asik. Terus Gus. Fix jadi entertainer aja, komedian. Tarik man. Udah jadi komedian aja gue, sumpah aku ngedukung 100% jadi komedian aja ya. Kayak gini aja deh, gak apa-apa deh bikin konten begini-begini. Lucu-lucuan ngehibur. Dan ini bonus terakhir nih. Bonus terakhir dari Brother of the Brave of the People, Gus Samsudin. Ceki people Nyo. Lei. Ada orang beli. Masya Allah. Ada bule. Ya Allah, pengen beli baju batik Jogja, nggak bawa uang. Pengen beli sarung Jogja. Tadi pakai kaos ini udah 3 hari nggak ganti kaos. Kocak, udah fix lah jadi komedian ya. Dia kayaknya udah nggak pusing-pusing masalah yang lain-lain lagi, kayak karena udah aja gitu. Iya, kealihkan oleh penantang-penantang baru untuk Marcel itu. Dia jadi ya udah konten si ini aja. Udah sih nggak apa-apa kayak gitu aja. Iya, sumpah jadi cocok banget jadi komedian, Gus. Nyemplung ke dunia entertain, laku nanti. Iya. Aksinya karena natural tuh udah lucu gitu, kocak gitu. Coba Santu People setuju gak kalau Brother of the Brave of the People of the wow Udin Samsudin untuk menjadi komedian gitu ya. Bikin konten-konten komedi aja, nggak usah yang nyembuhin segala macam, horor segala macam. Udah komedi aja, lucu. Fix.
Closing berarti Nyo. Kalau gitu lanjut komen seperti biasa. Nyonyo dan Ente kadang-kadang gitu kan. Mamang cabut dulu dan ciao.